Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dinian Saputri. Saya Mila Eka Rusmawati. Dan saya Maya Dwi Arianti. Kami di sini akan mewawancarai budidaya ikan konsumsi. Iya. Kita di sini mau nanya, sejak kapan Pak De budidaya ikan ini? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita berbicara masalah perikanan, terlebih dahulu kita perkenalan dahulu ya. Nama saya Muhammad Fuad. Kemudian alamat Dusun 7, Tanjung Jaya, Kecamatan Bangunrejo. Sekarang kita akan berbicara masalah perikanan, khususnya ikan lele gitu ya. Yang ditanyakan ini masalah budidaya di pembenihannya atau di pembesarannya? Peliharanya dan prosesnya. Begitu. Baik, kita mulai dari awal ya, mulai dari penetasan atau pemijahan. Adapun tata cara pemijahan ikan lele, yang pertama kita tentukan indukan dulu ya, indukan baik yang jantan ataupun betina. Itu yang pertama. Tentunya kita harus memilih indukan yang super, karena ketika indukannya super nanti pasti akan berpengaruh di larvanya, di anak ikannya juga akan berpengaruh, artinya gennya itu akan jadi baik juga. Setelah kita menentukan indukan baik yang jantan ataupun betina yang bagus, baru kita pijahkan. Biasanya sih waktu pemijahan bagusnya itu di sore hari, karena mereka akan melakukan proses pemijahan di malam hari. Kita siapkan biji dulu, biasanya 3 atau 4 lembar, kemudian kita sediakan kolam pemijahan, nggak usah terlalu lebar, biasanya ukuran 2x3. Jadi terlalu sempit juga nggak bagus, kemudian kalau terlalu lebar juga nanti dia ketika proses pemijahan akan terlalu lebar untuk gerakannya kan, jadi susah. Makanya untuk idealnya ukuran 2x3. Adapun jumlah indukan yang akan kita pijahkan ya tergantung lah ya, boleh 1 ekor, 2 ekor ataupun 3 ekor. Yang jelas yang berat badannya ideal antara yang jantan dan betina. Ketika betinanya itu 1 kilo, berarti yang jantannya pun harus 1 kilo. Tapi misalkan betina harus seimbang, benar. Kalau nggak seimbang bisa, tapi banding 2. Misalkan nih betinanya 2 kilo, berarti nanti jantannya harus, misalkan hanya ada 1 kilo, berarti harus 2 ekor, ya itulah imbang gitu. Kemudian setelah kita letakkan di sore hari ya, bagusnya jam 5 atau setengah 6 itu, dan kita proses sampai besok pagi. Kalau emang dia udah siap telur, besok pagi itu udah banyak. Jadi di ijunya, di posisi kolam itu sudah banyak telur-telur yang akan jadi larva tadi itu. Baru besok jam 6 pagi, setelah kita pastikan udah ada telurnya, baru kita angkat indukannya, baik pejantan atau betina, kita kembalikan ke kolam penampungan tadi, ke kolam pembesaran khusus penampungan indukan. Baru kita rawat. Untuk pemberian pakan biasanya mulai umur 3 sampai 4 hari. Umur 1-2 hari itu dia belum menetas, baru masih wujud wujud telur gitulah, bulat kecil. Nanti setelah 3 ataupun 4 hari baru sudah menetas. Jarak 1 malam atau kurang lebih 24 jam baru kita berikan cacing sutra. Itu proses awalnya. Motivasi Bapak buat menanam budidaya ikan apa Pak? Iya, yang jelas ya untuk menambah penghasilan. Itu artinya kan ketika kita punya usaha, kemudian di situ ada hasilnya kan ya bisa untuk menopang ekonomi kita. Modal untuk membuka usaha ini Pak, sekisaran berapa? Iya, kalau kita berbicara masalah modal, di awalnya sih dulu kita nggak banyak ya. Dulu awalnya kita hanya pakai bambu dulu, mungkin hanya 10 batang. Yang penting kita punya indukan, ya masih awal dulu kan, cuma hanya 5 ekor saja kan, udah cukup. Yang penting udah siap bertelur gitu. Nggak banyak sebenarnya sih, artinya itu kondisional saja lah, hanya modal 200 atau 500 itu udah cukup untuk pemula. Artinya ya beda kalau kita memang sudah cukup modal, nanti dengan batako itu ya lebih kuat, lebih permanen. Tapi ataupun enggak,
nggak masalah, bisa dengan modal seminim mungkin tuh bisa Pak diberikan. Bapak konsumsi budidaya ini sejak kapan? Sudah cukup lama sih sebenarnya, mungkin dulu mulai sekitar tahun 2000, berarti udah 20 tahun ya Iya, kurang lebih. lama banget. 20 tahun. Misalkan rugi sampai berapa Pak kalau budidaya ikan lele kayak gini? Kalau kerugian ya susah untuk menentukannya sih, karena kadang kan kalau kita kan fokusnya ini di pembenihan tadi ya, bukan di pembesaran. Kalau besar mungkin agak-agak fatal, karena ketika bermasalah mungkin bisa bermasalah semuanya. Kalau di pembenihan kita nggak seberapa terdapat kerugian sebenarnya sih, karena misalkan tuh kita tanggal 1